Mohon izin kepada dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2022. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Apriana Krista, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Negeri Jakarta. Dengan nomor induk mahasiswa 2006220033. Saya merupakan guru kimia di SMA Negeri 1 Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di kelas 10 IIS SMA Negeri 1 Rungan Barat dengan materi Ikatan Kimia pada subpokok materi Ikatan Kovalen Koordinasi. Untuk lebih jelasnya silahkan menyaksikan video pembelajaran saya berikut ini. Mohon masukan ataupun saran agar pembelajaran saya ke depannya menjadi lebih baik. Terima kasih. Beri salam kepada ibu guru kita. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Luar biasa. Silahkan duduk dulu. Ya, sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, tolong persiapkan dirinya terlebih dahulu. Ya, siapkan buku, pulpen yang berhubungan dengan materi kita hari ini ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, ya silakan satu orang pimpin doa. Daya, silakan. Teman-teman, sebelum kita memulaikan pelajaran kita pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ya, hari ini kita belajar tentang apa? Tentang Ikatan Kovalen Ikatan Kovalen. Koordinasi. Tahu dari mana?
Sudah dikasih tahu sebelumnya ya? Ya, tapi sebelum itu Ibu mau absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Bentar. Siapa yang tidak hadir? Denny? Oh, Denny sama Didi. Oke, apa keterangannya? Alfa. Oke. Baik. Karena posisi yang kosong itu silahkan diisi dulu. Diisi ke depan yang kosong itu. Nggak apa-apa, diisi aja. Ya. Baik, hari ini kita belajar tentang ikatan kovalen koordinasi ya. Kita melanjutkan materi pelajaran kita minggu lalu ya. Tapi sebelum sampai ke materi ini atau lanjut ke materi ini, Ibu mau tanya dulu. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang ikatan kovalen. Ada yang masih ingat apa itu ikatan kovalen? Ikatan yang dilakukan elektron secara bersamaan. Mantap. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Ya, ikatan yang terjadi karena penggunaan elektron secara bersama. Oke. Kalau kita lihat dari jenisnya, ada berapa jenis ikatan kovalen? Ada 3. Ada 3. Apa saja? Iya, mantap. Masih ingat ya? Apa tadi, Poppy? Iya. Iya. Kemudian ikatan kovalen itu kalau kita lihat dari unsur yang berikatan, berasal dari unsur apa? Non-logam dan non-logam. Iya, non-logam dan non-logam. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Sampai sejauh ini ya, kalian masih mengingat materi yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Oke, baik. Untuk diketahui, perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kalian melihat gambar ini anak-anak? Ya tentu pernah ya. Ini kalian sering temui di mana gambar ini? Di ladang. Ada di ladang? Ini namanya apa? Nah, biasanya kalau kita ke warung makan ya, kita makan pesan lalapan ya, biasanya ada disuguhkan ini ya, daun kemangi ya. Nah, kemudian ini ada gambar apa? Pupuk ya. Gambar yang kedua ini adalah gambar pupuk. Kemudian yang ketiga ini gambar air aki. Oke. Kenapa Ibu gabungkan 3 gambar di sini? Ada yang tahu? Baik. Ketiga gambar ini mempunyai hubungan dengan materi yang kita pelajari pada hari ini. Di gambar yang pertama itu adalah gambar daun kemangi. Ya, perlu anak-anak ketahui bahwa daun kemangi itu dia mempunyai banyak manfaat. Ya, yang pertama atau salah satunya itu sebagai minyak atsiri. Nah, untuk proses ininya, budidayanya itu kalau di daerah kita mungkin masih menggunakan tanah sebagai media tanam. Tetapi untuk orang-orang yang tidak memiliki cukup luas tanahnya, maka dia menggunakan air sebagai media tanam. Nah, kalau air sebagai media tanam disebut apa? Hidroponik. Ya, menggunakan air sebagai media tanam. Nah, kalau misalnya kita menggunakan air sebagai media tanam, bagaimana cara kita memberi pupuknya? Hah? Ditabur di air. Ada lagi? Ada lagi? Bijinya disimpan di kapas. Ya, ada lagi? Cukup? Ya. Ya. Ini ada gambar pupuk ya. Gambar pupuk di sini dia mengandung amonium dan nitrat ya. Apa sih hubungannya dengan yang akan kita pelajari pada hari ini? Ya. Ternyata amonium itu atau NH4 ya, itu dia mempunyai ikatan kovalen koordinasi. Nah, selain itu ada juga di sini gambar apa? Air ya, air aki. Tahu rumus kimianya air aki? Tahu?
Ya, rumus kimianya itu adalah H2SO4. Nah, di dalam rumus Aki itu dia mempunyai ikatan kovalen koordinasi juga. Nah, baik, sampai di sini dulu. Ibu ini kan ya, bahwa segala sesuatu itu ada hubungannya dengan Iya. Baik, sebelum lanjut ke materi ya, ada tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Harapan Ibu pada pembelajaran ini dengan menggunakan pendekatan saintifik dengan model problem based learning ya. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis proses pembentukan ikatan kovalen koordinasi. Kemudian yang kedua itu membedakan antara ikatan kovalen dengan ikatan kovalen koordinasi ya, serta menyajikan hasil diskusi kelompok. Baik anak-anak, sebelum lanjut ke materi ya, karena minggu lalu sudah Ibu sampaikan untuk belajar dulu ya, maka Ibu akan adakan pretest dulu ya untuk mengukur kemampuan awal kalian. Ya, baik, silahkan tutup dulu bukunya. Tutup bukunya, ya sediakan pulpennya. Soalnya tidak banyak, hanya 2 soal saja ya. Baik. Silahkan dioper ke belakang ya. Oke. Ya. Sudah? Sudah. Ya, kalau sudah silahkan dikumpul. Oper aja ke depan ya. Oke. Kira-kira bisa menjawab soalnya tadi? Benar? Ya, nanti kita lihat ya itu benar atau tidak. Baik anak-anak. Sekarang mari kita perhatikan sama-sama di depan sini ada apa? Ya. Bentar ya. Ini ada apa? Dari CL. CL-nya ada berapa di sini? Ada 2. Oke, siapa yang masih ingat konfigurasinya? CL itu berapa nomor atom? Nomor atomnya? 17. Kalau kita buat konfigurasinya berarti berapa? 2. Iya, betul ya, 2, 8, 7. Berapa elektron valensinya? 7 ya. Nah, supaya stabil seperti gas mulia, dia kan punya 7 tuh elektron valensi. Supaya stabil, dia perlu elektron atau dia melepas elektron? Perlu ya. Kalau dia perlu, maka dia akan menerima. Berapa yang dia terima? 1 ya, karena gas mulia itu elektron valensinya 8. Nah, di sini ada 2 kan, Cl1 sama Cl2. Nah, kedua-duanya itu unsur yang sama-sama perlu berapa tadi? 1. Nah, supaya stabil mereka 2 sama-sama menyumbangkan 1 ya untuk digunakan secara bersama untuk membentuk ikatan. Ikatan apa namanya? Ayo, ikatan apa? Iya betul, ikatan kovalen tunggal. Kan yang disumbangkan apa tadi? Sama-sama 1 kan? Berarti itu masuk dalam jenis ikatan kovalen tunggal. Oke, baik. Lanjut. Nah, sekarang perhatikan video ini ya. Setelah kalian memperhatikan video ini, silahkan ajukan pertanyaan ya. Ya, mati ya. Ikatan kovalen terjadi penggunaan bersama pasangan elektron ikatan untuk mencapai kestabilan konfigurasi elektron seperti gas mulia. Misalnya pada senyawa HCl, hidrogen dan klorin masing-masing memasangkan 1 elektron valensinya untuk digunakan bersama sehingga membentuk ikatan kovalen tunggal. Contoh lainnya, pada senyawa O2, masing-masing atom oksigen memasangkan 2 elektron valensinya sehingga membentuk ikatan kovalen lengkap 2. Atau pada senyawa N2, masing-masing atom nitrogen memasangkan 3 elektron valensinya sehingga membentuk ikatan kovalen lengkap 3.
Namun, bagaimana jika pasangan elektron yang dipakai pada ikatan kovalen berasal hanya dari salah satu atom saja? Iya. Perhatikan di sini dulu. Di sini ada berapa tadi? Contohnya ada 3 ya. Nah, kalau yang HCl ini ikatan kovalen apa? Tuh, tunggal, sama-sama menyumbangkan satu. Kalau yang O2 rangkap 2, sama-sama menyumbangkan 2 elektron untuk dipakai bersama. Lalu yang ketiga. Nah, ada N2. Berapa yang dipakai di sini? 3. Berarti termasuk dalam ikatan kovalen rangkap 3. Nah, dikatakan bagaimana jika hanya dipakai dari salah satu saja. Nah, kalau di sini coba perhatikan ya, di H dan Cl. H nyumbang 1, Cl juga nyumbang 1. Di sini O yang 1 ini menyumbangkan 2, O yang ini juga menyumbangkan 2. Lalu N yang di sini dia menyumbangkan 3, N yang ini juga menyumbangkan 3. Ini artinya dari ketiga ini mereka ini sama-sama menyumbangkan dari kedua-duanya, ya kan? Lalu bagaimana kalau itu ikatan itu hanya pada satu atom saja yang menyumbang? Berarti cuma ibu yang nyumbang, dia cuma maunya nempel aja gitu, enggak yang sama-sama dia sama ibu gitu kan. Nah, tadi ada contoh di pupuk tadi ya. Apa tadi senyawa yang ada pada pupuk? NH4. Nah, kita perhatikan dulu, diperhatikan dulu ya. Nih Ibu, perhatikan, Ibu nih. Ada tadi NH4, ya. Ada unsur N dan ya. N ini berapa nomor atomnya? 7. H 1. Kalau kita buat konfigurasinya 7 jadi 2,5. Kalau yang ini 1. Oke, ini dia 5. Supaya 8 seperti gas mulia dia perlu atau lepas? Perlu berapa? 3. Iya, perlu 3 elektron. Kalau dia perlu berarti dia akan menerima. Kemudian H di sini berapa? 1. Supaya dia stabil seperti ini mengikuti aturan duplet, maka dia perlu berapa? 1. Berarti di sini juga dia perlu 1. Sekarang kita buat dulu. Yang mana di sini yang paling sedikit? Bukan, jumlahnya maksud Ibu. N di sini ada berapa? 1. H di sini? Ya, berarti N ya sebagai atom pusat. Atom pusat itu dia ada di tengah, ya. Oke. Kita buat dulu. 1, 2, 3, 4, 5 kan? Ya. Ini bisa digunakan untuk berikatan dengan apa? H. H-nya kita ganti ini ya, pakai X ya. Kemudian H di sini. Kemudian di sini. Ada berapa H-nya di sini? 1, 2, 3. Berarti masih ada sisa 1 H ya kan? Ada sisa 1 H yang belum berikatan. Oke, kita hitung dulu di sini. Kita lihat N. Berapa jumlah elektron punya N? Apakah dia sudah mengikuti kaidah ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah 8? Sudah. Sudah stabil berarti N ya kan? Stabil. Lalu kita H ini. H itu berapa? 2. Kita hitung dulu H yang satu nih. 1, 2. Yang ini? 1, 2. Yang ini? 1, 2. Nah, sudah stabil. Lalu bagaimana dengan H yang ini tadi? Bisa nggak berikatan? Gimana? Hah? Nempel. Gimana cara dia menempel? Masih ingat nggak? H ini dia cenderung untuk melepas. Maka dia akan melepas. Dia kan punya 1 elektron tuh di sini. Dia melepas elektronnya ini, dia akan menjadi H+. Nah,
Kemudian dia akan berikatan dengan cara apa? H itu supaya stabil berapa dia perlu? 2 kan? Nah, maka dia akan cari tempat yang punya 2. Ya, yang bebas di mana? Ya, ini kan 2. Nah, oke, H yang ini akan ke ya, mengisi di sini dia. Sehingga menjadi nih. Pakai titik ya. H, ini H. Nah, sekarang kita hitung dulu. N, berapa jumlah elektronnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stabil ya, N? Sekarang kita hitung H-nya ada 4 nih. H yang ini berapa dia punya? 1, 2. Berarti udah stabil juga H yang ini kan? Sekarang H yang ini. 1, 2. Ini? Nah, sekarang H yang ini gimana? Stabil. Adakah dia menyumbangkan di sini? Apa dia di sini? Hah? Dia hanya memakai. Ini siapa ini? Punya N kan? Dia memakai N punya. Nah, kalau kita tuliskan kelompok kalian sudah? Sudah. Oke, kalau sudah saatnya kita menyajikan hasil diskusi kalian. Ya, saya persilahkan pada kelompok yang akan presentasi. Baik, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan saya Poppy dari kelompok 4. Di sini ada Jaki dan di sana juga ada Mariana. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang lembar kegiatan peserta didik dan orientasi masalah. Teman-teman bisa perhatikan LKPD-nya gambar di atas. Ya langsung. Ya. Nah,
Perhatikan gambar di atas, kemudian jawablah pertanyaan berikut. Nah, pertanyaan pertama, berapakah jumlah elektron valensi nitrogen? Jawaban kami 5. Pertanyaan kedua, apakah atom nitrogen dalam amonia NH3 sudah mencapai konfigurasi oktet? Sudah stabil. Jawaban kami sudah stabil. Jawaban ketiga, apakah atom nitrogen dalam amonia mempunyai pasangan elektron bebas? Jika ada, berapa pasangan? Jawaban kami 1 pasangan elektron bebas. Jawaban keempat, berapakah jumlah elektron valensi hidrogen? Jawaban kami 1. Pertanyaan kelima, apakah atom hidrogen sudah mencapai konfigurasi duplet? Jawaban kami belum stabil. Belum, ya guys ya. Jawaban keenam, perhatikan struktur Lewis senyawa NH4, dari manakah sumber elektron ikatan antara atom N dan atom H dalam senyawa itu? Jawaban kami dari atom nitrogen. Dan pertanyaan terakhir, dari gambar di atas, apakah yang dimaksud dengan ikatan kovalen koordinasi? Jawaban kami, ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang dipakai bersama hanya disumbangkan oleh satu atom, sedangkan atom yang satu lagi tidak menyumbangkan elektron. Bagaimana teman-teman? Apa ada yang kurang jelas? Bisa ditanyakan? Ya, ada yang ditanyakan? Ingrid, ada yang ditanyakan, Ingrid? Bisa diulang pertanyaan kelima? Oh, pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima, apakah atom hidrogen sudah mencapai konfigurasi duplet? Oktet. Ya, Duplet. kan hidrogen kan bentuknya beda, Du. Duplet, ya. Dicoret. Ya, ada lagi? Ada lagi teman-teman yang perlu ditanyakan? Satu, ada yang tanyakan? Nomor 2. Pertanyaan yang keempat, berapa jumlah elektron valensi boron? Hah? Kue boron? Yang depan. Yang nomor depan. Oh. Ya. Sudah, Bu. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita beri aplaus dulu untuk kelompok yang satu. Teman-teman, ya, Bu. Ya, selanjutnya kelompok berapa? Oke, silakan kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3, bernama Indri. Di sini ada operator Elpan. Saya langsung ke pembentukan ikatan kovalen koordinasi pada senyawa NH3 dan BF3. Bisa teman-teman lihat di sana? NH3BF3. NH3BF3 ya. Dia satu saja bergabung. Oh iya. Jadi NH3 dengan BF3. Langsung perhatikan gambar di atas, kemudian jawablah pertanyaan berikut. Berapakah jumlah elektron valensi nitrogen? Jawaban kami 5. Apakah atom nitrogen dalam amonia NH3 sudah mencapai ke konfigurasi oktet? Sudah stabil. Jawaban kami. Pertanyaan ketiga, apakah atom nitrogen dalam amonia mempunyai pasangan elektron bebas? Jika ada, berapa pasang? Jawaban kami ada, mempunyai 1 pasang elektron bebas. Pertanyaan keempat, berapakah jumlah elektron valensi boron? Boron mempunyai nomor atom 5, sama dengan 2,3. Tulisannya begini, struktur Lewisnya. Elektron valensinya 3. Pertanyaan kelima, apakah atom boron dalam BF3 sudah mencapai konfigurasi oktet? Belum stabil, jawaban kami. Perhatikan struktur Lewis senyawa NH3 BF3. Dari manakah sumber elektron ikatan antara atom N dan atom B dalam senyawa itu? Jawaban kami dari atom nitrogen. Selanjutnya, dari gambar di atas, apakah yang dimaksud dengan ikatan kovalen koordinasi? Ikatan kovalen koordinasi yaitu menyumbangkan 1 pasang elektron bebas. Kesimpulan? Baca juga, Bu. Kesimpulan kami, berdasarkan contoh 1,
dan 2, ikatan kovalen koordinasi adalah menyumbangkan satu pasang elektron bebas dan juga berasal dari salah satu atom yang berikatan. Ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Levinda, Yopa, mungkin itu sekian presentasi kami. Maaf jika ada yang kurang. Terima kasih. Ikatan kovalen koordinasi, ikatan yang terjadi karena penggunaan elektron secara bersama, tetapi hanya disumbangkan oleh salah satu atom saja. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk dia. Baik anak-anak, Ibu tambahkan lagi ya. Ibu perkuat saja ya, sudah benar ya jawabannya Yedija tadi bahwa ikatan kovalen koordinasi itu adalah ikatan kovalen di mana pemakaian bersama pasangan elektron ya, tetapi hanya berasal dari salah satu atom saja. Kalau dia ikatan kovalen itu dia dari keduanya ya. Kalau koordinasi itu hanya salah satu saja yang menyumbangkan, yang satunya itu dia cuma nempel ya. Artinya di dalam ikatan kovalen koordinasi harus ada pasangan elektron bebas ya. Contohnya tadi kan NH4 ya, NH4. Salah satu yang satunya tadi tidak mungkin bisa berikatan dengan NH3 apabila di dalam N itu tidak ada ini apa tadi? Ya. Kalau ada ini berarti bisa terbentuk ikatan kovalen koordinasi. Artinya adanya pasangan elektron bebas. Baik. Sampai di sini dulu ada yang ditanyakan anak-anak? Cukup? Baik, bisa semua? Bisa. Oke. Karena kalian katakan sudah bisa semua, maka Ibu akan menguji kemampuan kalian dengan kuis. Ya, sebelum ke kuis silahkan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya. Baik, silahkan tutup bukunya yang ada di atas meja hanya pulpen. Jadi silahkan tutup bukunya. Ya, baik. Oke, silahkan dioper ke belakang ya. Ini ke belakang. Oke, sudah dapat semua? Sudah. Ya, silahkan tulis nama kalian dan dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit ya. Baca dengan benar, pahami soalnya dengan benar ya. Oke, sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah silahkan dikumpulkan ke depan saja. Ini tarik mejanya ke belakang sedikit. Ya, nyangkut Ibu. Sudah? Oke. Nanti nilainya Ibu rekap ya. Oke. Seperti biasa sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini ya, tolong diisi refleksi pembelajaran pada satu lembar kertas nanti ya. Ya seperti biasa, apakah hal yang kalian bisa pada pembelajaran pada hari ini, apakah hal yang masih membingungkan bagi kalian, kemudian untuk kedepannya kalian mau pembelajaran Ibu seperti apa. Oke, silakan nanti dikasih ke Ibu ya. Baik.
Ya, Ibu ucapkan terima kasih untuk pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, mari kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Ya, Ibu pimpin ya. Ya anak-anak, sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu ingatkan untuk minggu depan kita akan masuk ke materi selanjutnya. Silahkan dibaca ya. Kita belajar tentang bentuk molekul. Ya. Ya, baik anak-anak, Ibu ucapkan selamat pagi. Pagi, Ibu. Luar biasa.